kembali lagi di channel YouTube Official Dwisma dalam tayangan Kasisma, karya siswa Dwisma. Nah, di tayangan kali ini kita akan mewawancarai salah satu siswa Dwisma yang berbakat di bidang seni. Nah, kakaknya juga merupakan Purna OSIS angkatan 18. Kak, silakan perkenalkan diri dulu, Kak. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Dewi Intan Cahyani. Kebetulan saya Purna OSIS angkatan 18. Saya sendiri dari kelas 12 IPS 6. Dulu kakak di OSIS ini berapa periode, Kak? Kebetulan waktu ini kakak menjabat di OSIS itu 2 periode. Kalau boleh tahu, kakak di 2 periode ini menjabat sebagai apa di OSIS nih, Kak? Kakak 2 periode itu menjabat yang pertama, kakak menjabat sebagai bendahara 2. Lanjut ke periode yang kedua itu kakak menjabat sebagai bendahara 1. Nah, Kak, kan kakak nih di bidang seni MC dan mengkekawin nih, Kak ya. Awal mulanya gimana sih kakak bisa terjun ke dunia seni ini? Awal mulanya ya kakak bisa mengkekawin sama MC itu karena awalnya itu kakak kan mendalami di bidang seni Dharma Wacana. Dharma Wacana sama Pidarte. Jadi kakak sering lomba-lomba tentang Dharma Wacana sama Pidarte. Kebetulan kalau misalnya kita latihan itu barengan sama kekawin, kidung gitu. Jadi dari sana itu kakak sering mendengar orang mau kekawin, peserta-peserta yang mau kekawin. Jadi karena keseringan mendengar, kakak nangkep ya dikit-dikit. Ya itu dah. Jadi kakak coba dikit-dikit. Kakak mendalami kekawin ini. Kakak fokus belajar kekawin ini baru-baru SMP kelas 3. Ya. Nah, kakak ini bisa mengkawin ini ikut ekstra di sekolah atau kakak ikut sanggar? Kakak ini bisa nari juga ya? Kebetulan untuk tari sendiri itu basic kakak yang pertama itu emang di tari. Kakak mendalami tari itu emang dari kecil, sebelum TK kakak udah belajar nari di sanggar-sanggar gitu. Itu dah emang gitu ya, kalau misalnya kita mendalami seni pasti circle pertemanan kita itu seni ya. Dari seni tari kakak mempunyai teman itu dah yang bisa Dharma Wacana, bisa mengkawin. Dari sana itu kita melihat ternyata seni nggak cuma tari aja, kenapa kita nggak mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Kakak kekawin ini ikut ekstra juga di sekolah, yaitu kekawin Dwisma. Sekalian promosi ya. Siap, Kak, silahkan. Buat kalian yang sedang belajar tentang kekawin, bisa bergabung dengan kami di ekstra kekawin Dwisma. Jadi di sini itu kita nggak fokus mempelajari tentang kekawin aja, kita juga mempelajari sloka dan palawakil. Nah, kakak menyenangi MC Bahasa Bali ini udah pernah ikut lomba atau udah pernah tampil di mana aja nih, Kak? Jadi kebetulan untuk MC sendiri itu biasanya kakak MC-nya belum jauh-jauh sih ya, masih di lingkungan desa seperti Pordes gitu, Gebiar sama HUT STT. Pernah sih keluar itu MC lomba busana adat Kepura seperti itu. Kalau untuk lomba sendiri itu kebetulan terakhir kakak lomba itu di Denpasar, mendapatkan juara 1 dan sekaligus dinobatkan sebagai duta MC Bahasa Bali. Wih, mantap, Kak. Nah, kalau mengkekawin ini kakak udah pernah lomba di mana, Kak? Dan udah mendapat juara berapa aja nih, Kak, di mengkekawin? Kalau untuk mengkekawin ya biasanya sih kakak lombanya itu di universitas, lomba-lomba yang diadakan oleh universitas seperti UNHI, UNUD, IHDN gitu kan ya biasanya. Nah, pada saat kakak lomba nih, mungkin saja kakak sempat mengalami kekalahan nih, Kak. Apa sih tips kakak biar bisa bangkit lagi? Setiap lomba pasti ada kekalahan ya. Setiap orang yang berani untuk memulai melakukan sesuatu yang baru itu pasti mengalami kegagalan. Kakak pribadi juga dulu sering banget mengalami kegagalan. Kakak mencoba hal yang baru itu nggak langsung mendapatkan juara. Ya, perlu proses. Ya, butuh proses kan, semua butuh proses, nggak ada yang instan. Jadi buat kalian yang sedang berada di fase ini, jangan pernah menyerah. Tetaplah bergerak karena kita nggak tahu, mungkin aja lagi satu langkah kita menuju kesuksesan, tapi kita malah berhenti di sana. Di sana, nggak tepat gitu. Saat pentas ini, pernah nggak sih kakak grogi atau deg-degan? Gimana sih cara kakak agar tidak grogi kelihatan gitu pas lomba gitu?
Untuk tips biar nggak grogi ya, kakak sendiri sih biasanya menerapkan tips yang udah familiar banget kan ya di lingkungan kita tuh. Kayak ada yang bilang kalau misalnya kita grogi itu tarik nafas 3 kali gitu kan ya. Itu menurut kakak sih mempan banget ya untuk mengurangi grogi. Selain itu ketika kita tampil supaya tidak grogi itu adalah kunci pertamanya kita itu udah menguasai materi. Dengan itu pasti kita bakal aman dan nggak mikir kemana-mana lagi. Nah, menurut kakak keunikan dari Kekawin dan MC ini apa sih kak? Untuk Kekawin sendiri ya, menurut kakak itu keunikannya jika kita benar-benar mempelajari, memahami arti dari setiap bait Kekawin itu sebenarnya banyak banget pesan moralnya. Jadi itu tuh kalau misalnya kita emang benar-benar memahami arti dari Kekawin itu sangat berguna bagi kehidupan kita sekarang ini. Kalau untuk MC sendiri, menurut kakak pribadi keunikannya itu kita itu bisa menambah wawasan dan memperlancar public speaking kita. Berani ngomong ya kak? Iya, gitu ya? berani ngomong di depan umum. Pada saat kakak nge-MC nih, apa sih teknik-teknik yang harus dikuasai? Untuk MC sendiri itu tekniknya pasti fokus di vokal ya, dimana kita tuh harus bisa memenggal kata di setiap kalimatnya, dimana kita harus koma, titik, seperti itu. Setelah itu ada intonasi. Nggak bisa dong ya MC dalam sebuah acara tuh intonasinya lurus datar ya, gitu. datar. Itu tuh nggak bakal gimana menarik perhatian audiens gitu. Yang ketiga itu ada speed. Kita tuh nggak boleh ngomong terlalu lambat karena itu audiensnya bisa bosen. Nggak bisa juga terlalu cepat, nanti nggak jelas ya kata-kata. Kesulitan yang kakak hadapi selama menekuni bidang ini apa sih kak? Kesulitannya tuh banyak ya. Seperti yang tadi kakak bilang tuh, basic kakak pertama itu kan tari ya. Kakak tuh dulu nggak mengenal tentang seni-seni tentang vokal gitu. Jadi kakak menekuni MC sama Kekawin ini emang benar-benar dari nol. Kakak tuh nggak punya basic sebenarnya di sana. Itu sih kesulitan menurut kakak. Keluar dari zona nyamannya kakak. Mencoba gitu. Menurut kakak, apa sih pentingnya Kekawin ini dengan generasi zaman now sekarang ini? Pentingnya kita tuh sebagai generasi zaman now nggak boleh melupakan budaya kita sendiri ya. Walaupun di zaman globalisasi seperti sekarang ini budaya barat itu gampang banget masuk ke Indonesia, tapi kita pribadi tidak boleh melupakan seni budaya kita sendiri. Nah, apa nih pesan-pesan kakak untuk orang di luar sana yang sedang belajar seni seperti kakak ini? Buat kalian yang sedang belajar di bidang seni, tetap semangat, tetap lestarikan budaya kita. Jangan pernah malu untuk mencoba, karena 1000 kata-kata akan dikalahkan oleh 1 aksi nyata. Walaupun saat kita memulai hal yang baru, kita tidak mendapatkan juara atau kita mengalami kegagalan, setidaknya kita udah selangkah lebih maju, selangkah lebih unggul daripada orang-orang yang rebahan di rumah. Nah, itu dia wawancara kita bersama Kak Dewi. Semoga tayangan kali ini bermanfaat dan jangan lupa follow Instagram kita di @osiswisma dan @officialwisma. Bye. Bersama kita. Aduh, Kak.